Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode gramatika terjemah atau thoriqatu qawaidin wa tarjamatin untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pengajaran bahasa Arab. Baik, pada kesempatan kali ini ada 5 poin utama dalam metode gramatika terjemah. Yang pertama yaitu khalfiyah atau latar belakang, yang kedua yaitu landasan teori atau nazariyah, yang ketiga yaitu karakteristik, yang keempat yaitu tujuan, dan yang kelima adalah implementasi. Dalam implementasi di dalamnya itu terdapat peran guru, peran siswa, peran bahan ajar, serta langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab menggunakan metode gramatika terjemah, serta evaluasi pembelajaran. Pertama yaitu metode gramatika terjemah. Mengapa metode ini dinamakan dengan metode gramatika terjemah? Sumiyat hadhil thariqah bi thariqatil qawaidi wa tarjamati li'annaha tahtamu bi tadrisil lughati wa ta'tamidu ala tarjamati minal lughatil wa ilaiha haitsu yatimmu tadris bil lughatil wa tatarajjimu ilaihal qawaid wal kalimat wal jumal. Metode ini dinamakan dengan metode gramatika terjemah karena metode ini lebih mementingkan pada pembelajaran qawaid atau pembelajaran kaidah, pembelajaran tata bahasa, dan menerjemahkan teks dari bahasa ibu ke dalam bahasa asing ataupun dari bahasa asing ke dalam bahasa ibu, sehingga si siswa ini dapat memahami kalimat, dapat memahami qawaid, dapat memahami jumlah-jumlah bahasa Arab. Nah, yang kedua yaitu landasan teori atau nazariyah. Apa pengertian dan apa yang dimaksud dengan metode gramatika terjemah? Thoriqatu qawaidin wa tarjamatin hiya thoriqatu tahtamu bi tadrisil qawaidin nahwiyyati was surfiyati likai nafhamu nususa wa tarjamataha min lughati darisil wa ilaiha. Jadi metode gramatika terjemah itu adalah metode yang lebih mengutamakan pada pembelajaran kaidah-kaidah nahwu sorof. Tujuannya untuk apa? Supaya supaya siswa itu mampu memahami teks berbahasa Arab dan menerjemahkannya dari bahasa sumber ke dalam bahasa ibu ataupun sebaliknya. Nah, dalam pembelajaran menggunakan metode gramatika terjemah, di dalamnya itu lebih menekankan pada pembelajaran nahwu sorof. Jadi lebih mementingkan pembelajaran tata bahasa. Tujuannya supaya siswa itu dapat memahami teks berbahasa Arab, mampu menerjemahkan teks berbahasa Arab ke dalam bahasa ibu, ataupun sebaliknya menerjemahkan dari bahasa ibu ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya yaitu karakteristik atau ciri-ciri dari metode gramatika terjemah. Yang pertama yaitu kosakata disajikan dalam bentuk kamus dwi bahasa. Coba teman-teman, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan kamus dwi bahasa? Atau apa teman-teman pernah dengar sebelumnya apa yang dimaksud dengan kamus dwi bahasa? Dwi bahasa artinya berarti dua bahasa ya. Jadi menyajikan kosakata beserta terjemahannya. Ketika guru mengajarkan materi bahasa Arab atau menjelaskan materi bahasa Arab ataupun memberikan kosakata bahasa Arab, maka guru itu di papan tulis menuliskan misalnya materi fil bait ya. Baitun di sampingnya ditulis rumah, kemudian babun di sampingnya ditulis pintu, begitupun seterusnya. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu teks bacaan berupa karya sastra klasik atau bacaan turas, bukan al-lughatul arabiyah al-mu'asyirah. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa ibu digunakan sebagai pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Mengapa bahasa ibu dijadikan pengantar dalam kegiatan belajar mengajar? Karena kita sebagai orang Indonesia yang bahasa ibunya merupakan bahasa Indonesia, ketika mempelajari bahasa Arab, bagaimana kita bisa mengerti bahasa Arab apabila guru menjelaskannya menggunakan bahasa Arab? Maka dari itu, bahasa ibu atau bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Supaya apa? Meskipun kita belajar bahasa Arab, tapi dijelaskannya menggunakan bahasa ibu, kita akan lebih mengerti. Selanjutnya yaitu dalam metode gramatika terjemah, guru berperan sebagai penyaji materi, dan yang kedua yaitu siswa berperan sebagai penerima materi. Jadi guru di sini mutlak sebagai presenter. Jadi tidak ada yang namanya siswa itu presentasi dalam metode gramatika terjemah. Jadi guru semuanya itu berpusat pada guru. Guru menjelaskan materi, kemudian siswa menjadi penerima materi.
maka siswa ini harus menyimak penjelasan dari gurunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu lebih mementingkan pada kemampuan membaca. Dalam metode gramatika terjemah, kemampuan membaca atau maharatul qiraah ini lebih dipentingkan atau lebih diunggulkan daripada keterampilan-keterampilan lainnya. Akan tetapi bukan berarti keterampilan berbicara, keterampilan nulis tidak diajarkan. Tapi yang lebih dominan adalah menekankan pada keterampilan membaca atau kemampuan membaca teks bahasa Arab. Lalu apa tujuan dari adanya metode gramatika terjemah? Tujuan atau ahdab dari adanya thariqatu qawaidin wa tarjamatin yaitu peserta didik mampu membaca, peserta didik itu mampu menghafal, peserta didik itu mampu memahami tata bahasa Arab. Nah, jadi tujuan adanya metode gramatika terjemah ini adalah agar siswa itu mampu memahami teks-teks berbahasa Arab. Mulai dari memahami apa? Mulai dari memahami tata bahasanya dulu, karena berbeda ya struktur atau tata bahasa dalam satu bahasa dengan bahasa lainnya itu berbeda susunan. Misalnya dalam bahasa Indonesia struktur kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tapi dalam bahasa Arab yang pertama didahulukan itu predikatnya, kemudian subjek, kedua kemudian keterangan atau objeknya. Selanjutnya yaitu implementasi atau wadhaif. Di dalamnya itu ada apa peran guru atau wadhaiful mu'allim, yang kedua apa peran siswa atau wadhaiful muta'allim, dan yang ketiga apa peran bahan ajar atau wadhaiful mawaddi ta'limiyah. Yang pertama yaitu peran guru atau wadhaiful mu'allim. Apa peran guru dalam metode gramatika terjemah? Peran guru yaitu syarhu jami'il mawaddi ta'limiyah bitafsir wa tarjamatuha ila lughatil Peran guru di sini adalah menjelaskan seluruh materi pelajaran dengan rinci dan menerjemahkannya ke dalam bahasa ibu. Jadi, dalam metode gramatika terjemah, guru itu harus menjelaskan materi pelajaran dengan rinci, dengan sangat detail, supaya siswa itu lebih mudah dalam memahami materi yang diajarkan. Dan juga, peran guru tidak hanya sebagai penyaji materi, tapi guru juga menerjemahkan teks dari bahasa Arab ke dalam bahasa ibu ataupun sebaliknya. Kemudian, apa peran siswa atau wadhaiful muta'allim? Peran siswa yaitu yastami'u ila syarhil mu'allim, menyimak penjelasan guru. Ketika guru menjelaskan materi, maka tugas siswa adalah menyimak apa yang tengah disampaikan oleh gurunya. Selain dari menyimak penjelasan guru, maka ketika guru selesai menjelaskan materi, siswa juga bisa berdiskusi dengan temannya mengenai materi yang sedang dibahas. Kemudian peran bahan ajar atau wadhaiful mawaddi ta'limiyah. Apa yang dipelajari dalam metode gramatika terjemah atau apa yang lebih dipentingkan, apa yang lebih diunggulkan dalam metode gramatika terjemah? Yaitu yang pertama al-qawaidun nahwiyah wa syarfiyah, dan yang kedua al-qiraah. Nah, dalam metode gramatika terjemah ini lebih menekankan pada apa? Pada pembelajaran qawaid atau tata bahasa. Jadi itu meliputi nahwu syaraf. Kemudian yang kedua menekankan pada maharatul qiraah atau keterampilan membaca yang tujuannya adalah fahmul makru, memahami isi bacaan. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode gramatika terjemah? Yang pertama yaitu yadkhulul mu'allim ila hujratid dars wa tulab jalisuna ala maqaidihim wa kutubuhum maftuhatun intidaran lidarsin jadidin au liistikmal darsis sabiq. Yang pertama yaitu guru masuk ke kelas, kemudian siswa sudah duduk di bangkunya masing-masing, kemudian bukunya itu sudah dibuka untuk mempelajari materi pelajaran yang baru atau untuk mengulang-ulang materi yang telah lalu. Jadi ketika guru masuk ke dalam kelas, siswa itu sudah duduk semuanya di dalam di kursinya masing-masing dengan buku terbuka. Nah, mereka itu menunggu penjelasan guru mengenai materi yang terbaru ataupun mengulang-ulang materi yang telah lalu. Kemudian yang kedua yaitu yabda'ud darsu jadidu tsumma yaqumul mu'allimu bitarjamatiha. Pembelajaran pun dimulai. Lalu guru mulai menerjemahkan teks berbahasa Arab. Selanjutnya yaitu yaqra'ul mu'allimu nasu binafsihi aw yatubu min ahadit tullabi li qiraati nasul qiraatan jahriyatan wa yu'ti li jami'it tullab fursatan li qiraatin nas. Nah,
guru itu membaca teks berbahasa Arab dengan sendiri. Nah, guru itu membaca teks, kemudian meminta salah satu siswa untuk membaca teks tersebut dengan suara yang keras, suara yang lantang. Nah, setelah siswa itu selesai, maka siswa yang lain pun diberi kesempatan yang sama untuk membaca teks pelajaran pada hari itu. Kemudian selanjutnya yaitu yabda'ul mu'allimu bisyarhil qawaidis syarfiyah wan nahwiyah. Setelah selesai membaca, guru itu mulai menjelaskan kaidah-kaidah nahwu dan shorof. Kemudian fi nihayatil hissati yalqal mu'allimu ala tulabihi ba'dul as'ilati wal alghazil lughawiyah. Ketika pembelajaran itu berakhir, maka guru meminta siswa atau guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa mengenai materi yang telah diajarkan. Misalnya, fahimtum. Kemudian bisa juga guru itu menanyakan materi yang telah diajarkan pada siswanya satu persatu. Untuk apa? Untuk mengecek kepahaman siswa. Yang terakhir yaitu taqwimut thariqah. Ma makna taqwimut thariqah? Betul, evaluasi. Evaluasi metode gramatika terjemah. Dalam evaluasi metode gramatika terjemah atau taqwimut thariqah terdiri dari dua poin, yaitu kelebihan metode gramatika terjemah dan kekurangan metode gramatika terjemah. Yang pertama yaitu kelebihan metode gramatika terjemah atau al-mazaya min thariqati qawaidin wa tarjamatin. Apa kelebihan metode gramatika terjemah? Yaitu hadhihi thariqati takunu munasibatun li'adai kabirati minatul labi. Hadhihi thariqah muhimmatun lil mutakhassisina fil lughawiyat aw fi ta'limil lughat was saqafat. Jadi metode ini cocok untuk orang dewasa. Kemudian yang kedua yaitu metode ini lebih mementingkan pada pembelajaran nahwu dan shorof atau pembelajaran kaidah-kaidah tata bahasa. Selanjutnya, siswa mahir menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab ataupun sebaliknya dengan baik dan benar. Yang terakhir yaitu siswa hafal kaidah-kaidah bahasa Arab yang disampaikan. Lalu, apa kekurangan dari metode gramatika terjemah atau al-uyub min thariqati qawaidin wa tarjamatin? Yaitu ihtimamu hadhihi thariqati bi ta'limil qawaidi wa qillatul ihtimami bil maharatil lughawiyatil ukhra. Jadi metode ini lebih mementingkan pada pembelajaran kaidah-kaidah nahwu shorof dan kurang memperhatikan pada keterampilan-keterampilan bahasa yang lain. Jadi lebih mementingkan pada nahwu shorof dan keterampilan membaca, dan juga kurang memperhatikan atau kurang mementingkan metode pembelajaran yang lain atau keterampilan yang lain seperti keterampilan menulis, keterampilan mendengar ataupun maharatul kalam, keterampilan berbicara. Yang kedua yaitu al-ihtimamu bimaharatil qiraah wal kitabah wa adamul ihtimam bil fahmi. Lebih menekankan pada keterampilan membaca dan menulis, tapi tidak memperhatikan untuk memahaminya. Jadi siswa itu harus paham baca, harus paham baca teks, tapi kepahaman siswa itu tidak diperhatikan. Kemudian penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pada kegiatan belajar mengajar menyebabkan siswa berpikir dengan menggunakan bahasa ibu, bukan bahasa sasaran. Ketika siswa itu belajar bahasa Arab, tapi gurunya menyampaikan atau menjelaskan materi menggunakan bahasa ibu, maka pola pikir siswa itu menggunakan bahasa ibu, bukan dengan bahasa sasaran. Misalnya guru itu menjelaskan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi siswa itu pola pikirnya tidak dengan pola pikir bahasa Arab, sehingga siswa itu tidak terbiasa menggunakan bahasa Arab gitu. Sehingga ketika ada orang lain yang berbicara bahasa Arab atau menjelaskan sesuatu dengan menggunakan bahasa Arab, siswa itu kurang mengerti. Karena apa? Karena ia biasanya mendengar guru menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Kekurangan selanjutnya yaitu tidak memperhatikan perbedaan antar siswa, karena metode gramatika terjemah ini lebih mementingkan pada penguasaan nahwu dan shorof dan lebih dikhususkan untuk orang dewasa. Kemudian metode ini juga tidak memperhatikan perbedaan antar siswa, meskipun orang itu sama-sama dewasa, misalnya umurnya itu sama-sama 18 tahun, tapi metode ini tidak memperhatikan perbedaan latar belakang siswa tersebut.
Misalnya si A latar belakangnya itu di pondok pesantren, jadi sudah mengenal sedikit-sedikit mengenai nahu sorob. Sedangkan si B sama sekali tidak pernah masuk pondok pesantren, sehingga ketika guru itu menjelaskan materi qawaid, si B ini kurang memahami. Kemudian yang terakhir yaitu metode ini tidak disarankan untuk pemula atau tidak disarankan untuk atfal, anak-anak, hanya untuk orang dewasa saja. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.